Margiono, Ketua Panitia Hari Pers Nasional Pusat. Pak Margiono, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih bergabung dan kita sekarang sedang live bersama LPPL se-Indonesia, Pak. Iya. Pak Margiono, untuk persiapan Hari Pers Nasional, tadi sebelumnya kami sudah diskusi dengan Ketua Panitia Konferensi Nasional LPPL yang diadakan di Surabaya di Jawa Timur tanggal 6, tanggal 7 Februari. Dan pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Margiono untuk dukungannya dan supportnya kepada acara yang akan kami adakan di Surabaya atau di Jawa Timur, Pak. Nah, sekarang kita bicara dalam skup nasional, Pak Margiono, untuk tema persiapan tema Hari Pers Nasional tahun ini apa, Pak? Ini sekaligus kita sosialisasi ke masyarakat secara luas. Temanya untuk yang di Surabaya ini adalah pers menguatkan usaha kecil dan menengah berbasis digital. Jadi konsentrasi pada peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan basis digital. Itu yang jadi tema konsentrasi utama kami dan di APN di Surabaya. Iya. Itu juga tema nasional atau khusus yang di tema nasional? Tema nasional. Jadi konsentrasinya memang untuk memberikan perhatian kepada usaha kecil, tapi yang nanti diharapkan berbasis digital. Kira-kira begitu? Iya, berbasis digital. Karena sekarang kan tantangan digital, tantangan online, dengan media sosial. Jadi kita memang mau menarik pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah menjadi usaha baru yang berbasis teknologi modern, baik dari segi produksi, baik segi jejaring, network maupun juga dari pemasaran, dari marketingnya. Saya pikir sesuatu yang menarik karena peringatan pers, tapi dikorelasikan dengan sesuatu yang hubungannya dengan small medium enterprise, begitu, bisnis yang kecil, mikro dan juga menengah. Kalau saya tangkap secara awam saja, korelasinya di mana gitu? Pasti ada sesuatu yang sebetulnya sangat dalam sehingga peringatan Hari Pers Nasional kok perhatiannya ke hubungannya dengan dunia usaha, meskipun tetap nanti diharapkan ada korelasinya dengan digitalisasi begitu. Tapi dunia usaha, apakah teman-teman pers menangkap ada sesuatu yang memang harus mendapatkan perhatian meskipun itu dari dunia usaha? Gimana, Pak Margiono? Ini Hari Pers setiap tahun itu selalu berfokus pada dua sasaran. Yang pertama sasaran pengembangan pers, evaluasi, refleksi, pengembangan yang terkait dengan pers. Yang kedua selalu terarah pada pembangunan, terutama pembangunan di mana APN Hari Pers sedang dilakukan. Jadi selalu bercabang dua itu orientasi Hari Pers. Jadi yang pertama untuk persnya sendiri, yang kedua untuk masyarakat, untuk pembangunan, terutama pembangunan di daerah di mana Hari Pers Nasional diselenggarakan. Tahun lalu misalnya di Padang, kami konsentrasi pada usaha dan pengembangan pariwisata. Misalnya di Ambon tahun sebelumnya kami berfokus pada usaha pengembangan budidaya laut. Jadi memang tiap tahun berubah. Tiap tahun berubah sesuai dengan tantangan, kondisi dan problematika yang ada di daerah di mana Hari Pers Nasional diselenggarakan, yang di mana tiap tahun kita selalu berpindah-pindah. Itu juga mungkin sebagai pertimbangannya karena supaya bukan cuma dianggap mikirin diri sendiri, tetapi juga peduli dengan fenomena dan perkembangannya, memang harus perhatian gitu ya, Pak. Memang begitu. Ya pers diadakan kan untuk masyarakat, bukan untuk pers sendiri. Justru kapan kita waktunya punya perhatian, punya kontribusi terhadap pembangunan, terhadap publik secara konkret pada bidang-bidang konkret, selain publikasi, selain komunikasi. Ya ini. Dan
Hari Pers Nasional selalu jadi ajang unjuk kerja dan unjuk prestasi semua sektor. Ini ketepatan konsentrasi usaha kecil menengah berbasis digital, tetapi semua sektor yang terkait dengan pembangunan daerah masuk biasanya, misalnya pertanian, infrastruktur, perikanan, pendidikan, itu juga jadi bagian dari kegiatan di Hari Pers Nasional. Hiburan rakyat, bakti sosial, itu selalu ada. Karena itu kegiatan Hari Pers Nasional, mata kegiatannya bisa sampai 70 sampai 100 mata kegiatan. Gitu. Untuk tahun ini, untuk tahun ini yang agenda nasional, Pak, yang menjadi konsentrasi atau apa ya istilahnya jadi tuan rumah itu di mana saja, Pak? Jawa Timur, kemudian mungkin ada yang lain? Ya enggak, cuma satu. Kalau Jawa tuan Timur rumah saja, puncak acaranya itu selalu cuma satu. Ya. Jadi puncak acara kita selenggarakan di Surabaya. Tahun lalu puncak acaranya kita selenggarakan di Padang. Tahun sebelumnya puncak acaranya di Ambon, meskipun aktivitasnya terjadi di berbagai macam daerah. Tapi konsentrasinya tahun ini Jawa Timur, fokus puncak acara Surabaya gitu. Nah, Pak Margiono, ini kan untuk tingkat regional, Jawa Timur menyiapkan konvensi nasional ya, jadi tanggal 6 dan tanggal 7 Pak Margiono juga sudah support, sangat mendukung dengan kegiatan itu. Tapi ada sesuatu yang memang menjadi konsentrasi kami, yaitu tentang lembaga penyiaran publik lokal atau radio milik Pemkab-Pemkot, nah gitu ya. Nah, kira-kira Pak, ini kalau menurut Pak Margiono, korelasinya dengan LPPL, kemudian dengan usaha mikro, kecil, menengah gitu, dan juga digital, ini ada piramida begitu. Oh iya. Bagaimana kira-kira kalau menurut jaringan? Sangat tinggi, Mas, sangat tinggi, karena saya tahu bahwa radio lokal ini sebenarnya radio yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di bawah. Dan komunitas usaha mikro kecil menengah ini sebagian besar berada di daerah-daerah pedesaan, berada di daerah-daerah kabupaten. Ya. Jadi kalau kita konsentrasi untuk tema pengembangan usaha kecil menengah, sebenarnya radio lokal punya pegang peranan yang sangat sentral. Karena itu begitu ada gagasan untuk ikut meramaikan, memeriahkan, mengisi dan berkontribusi dalam momentum, karena ini sebenarnya ini pertama kali teman-teman dari radio lokal, ya kan, radio lokal dari daerah bergabung dan mencium untuk ikut berkontribusi dalam peran Hari Pers Nasional. Ini luar biasa menurut saya. Karena itu saya sebenarnya mengusulkan, punya gagasan saya sebenarnya. Sekarang ini di konstituen Dewan Pers, kan ada yang PRSNI. Betul. Ya, radio siaran swasta, niaga, ya. Tapi tidak ada komunitas radio-radio daerah, terutama radio-radio penyiaran publik yang bergabung kemudian menjadi konstituennya Dewan Pers. Saya ingin teman-teman mendorong teman-teman dari penyiaran publik radio untuk bergabung, membuat mengkonsolidasikan diri untuk mendaftarkan ke Dewan Pers dan bergabung menjadi konstituen seperti PRSNI. Karena kekuatannya luar biasa dan jumlahnya luar biasa. Menurut saya sangat memenuhi syarat secara organisasi untuk menjadi konstituen. Nanti kalau sudah jadi konstituen, konstituen ini akan punya wakil sebagai anggota Dewan Pers. Di situ bisa berkiprah secara nasional, terkonsolidasi, mengembangkan fungsi terutama bagi pengembangan masyarakat di daerah. Menurut saya luar biasa. Ya, karena kalau saya secara pribadi melihat kop suratnya Dewan Pers atau kop surat dari kemarin yang jawabannya Pak Margiono, saya secara pribadi Pak, saya jelas gitu. Logonya di mana organisasi saya ini gitu. Makanya karena Jawa Timur, kalau asosiasi LPPL Radio Jawa Timur memang sudah berbadan hukum dan resmi, anggota kami sekarang sudah 20 data kami sekarang sudah 32 kabupaten kota, 23 kalau nggak salah 23 gitu, itu sudah menjadi anggota.
Dan sekarang ini sudah lagi bersiaran bersama kita, tapi ditambah dengan teman-teman dari luar Jawa Timur yang jumlahnya menurut informasi terakhir sekitar 33 dari luar Jawa Timur yang juga bersiaran bersama kita. Jadi sebetulnya dalam tanda kutip kalau disebut populasi komunitas memang sangat besar dan betul ini harus luar biasa. Harus betul-betul masuk di Dewan Pers gitu. Iya, karena itu syaratnya dia harus berbentuk asosiasi atau berbentuk serikat atau berbentuk ikatan supaya jadi organisasi nasional. Jadi makanya saya dorong mungkin di forum pertemuan nanti, di pertemuan nasional di Surabaya yang tanggal 6-7 itu, sekaligus bentuk forum nasional atau ikatan nasional radio-radio penyiaran publik lokal. Nah nanti organisasi ini langsung didaftarkan sebagai konstituen Dewan Pers. Nanti otomatis akan menjadi bagian daripada konstituen Dewan Pers yang bila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Itu. Ya mudah-mudahan nanti undangannya untuk acara tanggal 6, tanggal 7 Pak Mardiono bersedia untuk saya datang dan saya berkepentingan untuk mendorong teman-teman bisa menjadi konstituen Dewan Pers karena itu harus dibentuk organisasinya. Harapan kami yang mengundang Pak Mardiono turut. Nggak apa-apa, saya mengundang. Siapa? Sama-sama lah turut mengundang lah ya, turut mengundang. Nanti saya akan ikut ikut membidani lah sama-sama membentuk organisasi nasionalnya. Siap, alhamdulillah. Seperti ATVLI Mas. Betul. Kan sudah ada ATVSI. Yang swasta, tapi ATVLI dibentuk televisi lokal. Dia punya wakil sekarang ATVLI itu di Dewan Pers. Seperti itu saya maksudkan anunya. Baik, terima kasih ini supportnya, dukungannya dan motivasi kami. Karena peran radio lokal ini tinggi sekali. Setuju. Dan saya sebagai orang daerah merasakan bahwa radio publik, penyiaran publik lokal ini yang dulu namanya apa RKPD, RKPD namanya. Betul. Itu melekat sekali di telinga dan di hati masyarakat pedesaan kalau ada siaran tentang penyuluhan pertanian, usaha kecil, keluhan rakyat. Dulu ada kelompok pencapir, itu lidahnya ya RKPD, nggak ada lagi. Baik, mudah-mudahan nanti tanggal, kalau menurut agenda dari rundown ini tanggal 7 Pak Mardiono nanti akan sharing kepada para peserta konferensi dari sekaligus nanti kita diskusi dan ngobrol-ngobrol untuk betul-betul memfikskan apa yang tadi sempat kita diskusikan bareng. Saya juga pengen kalau bisa di forum itu langsung dideklarasikan pembentukan asosiasi. Terima kasih, siap. Intinya siap ini. Biar jadi kekuatan, biar ada hasilnya yang konkret gitu. Betul Pak Mardiono. Karena perannya tinggi. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Pak Mardiono, ini diskusi kita memang waktunya terbatas, tapi menurut saya ini momentumnya luar biasa karena informasi terakhir yang kami dapatkan ada 60 mungkin lebih LPPL di seluruh Indonesia yang sedang merilai dan mendengarkan suara Pak Mardiono dan siaran kami mulai jam 8 tadi. Mudah-mudahan ini bukan cuma sekali ini saja. Kita bayangkan kalau ini bisa terjadwal, betapa powerfulnya gitu ya LPPL dan penyebaran informasi. Sangat. Karena itu saya juga mendorong supaya teman-teman di daerah yang lain yang belum bergabung di kontak, di komunikasi saling untuk nanti kalau bisa berhimpun lah paling enggak nyambung networknya pada waktu forum di Surabaya. Siap. Pak Mardiono, terima kasih waktunya untuk siaran bersama kita. Mudah-mudahan tidak ada halangan nanti datang di tanggal 6, tanggal 7. Kami tunggu ya. Dan mohon dukungannya supaya ini semuanya lancar. Iya, harus. Saya ikut menjelang menyambut kedatangan Asosiasi Penyiaran Publik Radio Indonesia. Terima kasih Pak Mardiono. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat. Sahabat-sahabat semuanya yang sedang mengikuti siaran kita dan bersama kami di informasi terakhir 60 lebih radio publik lokal sedang bersiaran bersama di pagi hari ini mulai jam 8 tadi. Terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau saya, Aris atau Mas Diding juga ada Pak Edi Santoso di sini tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyaknya, tapi sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kepada Anda semuanya yang sedang mengikuti siaran berjaringan. Terima kasih, kami sangat appreciate, kami sangat hormat kepada Anda semuanya dan saling mendoakan supaya radio kita LPPL dimanapun itu betul-betul bisa
lebih maju lagi dan lebih kuat lagi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Margiono. Dan jangan lupa ditunggu tanggal 6 dan 7 Februari untuk berkumpul di Surabaya dalam acara Konferensi Nasional LPPL. Makasih, dan saya ingatkan lagi, jadi narasumbernya nanti yang sudah diagendakan oleh panitia ada gubernur dan wakil gubernur terpilih, jadi Bu Kofifa dan juga Mas Emil. Insya Allah nanti akan hadir sebagai narasumber, juga komisioner KPI Pusat juga akan hadir. Selain itu juga tentunya Pak Margiono nanti ada, dan narasumber-narasumber yang lainnya diwarnai dengan berbagai macam acara seperti para vendor peralatan broadcasting nanti akan hadir, peralatan digital karena kita akan memasuki era digital, juga akan menunjukkan produk-produk mereka. Kemudian juga tidak kalah menariknya ada konvoy Obiven dari LPPL yang nanti akan menjadi peserta. Itu informasi-informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh LPPL yang berjaringan, 60 sekian LPPL se-Indonesia yang sedang bersama kita semuanya, dan terima kasih, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dengan acara yang kurang lebih 1 jam sudah kita laksanakan. Saya tutup, saya Aris Widoyoko, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi semuanya, seluruh Indonesia.